Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang aman dan damai, di mana rakyatnya hidup aman dan makmur. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Dahulu, di daerah Bengkulu Tinggi, pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sungai Serut. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan ini bernama Ratu Agung. Ratu Agung memerintah negeri itu dengan arif dan bijaksana. Tidak heran jika ia menjadi raja yang disegani oleh seluruh rakyatnya. Ratu Agung mempunyai 6 orang putra dan seorang putri. Keenam putra Ratu Agung adalah Kelamba Api atau Raden Cili, Manuk Mincur, Lembang Batu, Tanjuk Rombong, Rindang Papan, Anak Dalam, dan yang paling bungsu adalah seorang putri yang bernama Putri Gading Cempaka. Suatu hari, penguasa kerajaan Sungai Serut itu sakit keras. Ia mendapatkan firasat bahwa ajalnya tidak akan lama lagi. Wahai anak-anakku, sepertinya ayahanda tak akan lama lagi hidup di dunia ini. Maka dari itu, ayahanda menitipkan 2 wasiat kepada kalian. Demi menjunjung tinggi rasa keadilan, kedamaian, dan ketentraman di negeri ini, ayah menyerahkan tahta kerajaan Sungai Serut kepada putraku Anak Dalam. Ayah berharap kalian semua tetap bersatu baik dalam suka maupun duka. Dan seandainya suatu saat nanti kerajaan Sungai Serut ditimpa musibah besar, ayah minta kalian menyingkirlah ke Gunung Bungku. Kelak di Gunung Bungku akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisku tercinta, Putri Gading Cempaka. Anak Dalam kemudian dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Namun, nama kerajaan itu kini berganti menjadi Kerajaan Bangkahulu. Seperti ayahnya, Raja Anak Dalam adalah pemimpin yang arif sehingga ia dan ke-6 saudaranya senantiasa hidup rukun dan damai. Dalam waktu singkat, kemasyhuran pun tersebar di berbagai negeri. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin membuat kian terkenal. Suatu hari, datanglah seorang putra mahkota dari kerajaan Aceh. Putra mahkota tersebut bernama Pangeran Raja Muda Aceh. Wahai Dasarata, Sabdo, pergilah ke istana kerajaan Sungai Serut dan sampaikan lamaranku untuk Putri Gading Cempaka kepada Raja Anak Dalam. Baik, Yang Mulia. Berhenti. Ada apa kalian berdua ke sini? Kami dari Kerajaan Aceh ingin bertemu Raja Kerajaan Sungai Serut. Ada yang ingin kami bicarakan dengan Raja. Apakah kami boleh bertemu sang Raja? Baiklah kalau begitu. Silakan masuk ke dalam. Ada apa kalian datang ke sini? Ampun Baginda, hamba adalah utusan Pangeran Raja Muda Aceh dari Kerajaan Aceh. Saat ini beliau menunggu di atas kapal yang sedang bersandar di dermaga, kata salah seorang utusan seraya memberi hotline. Apa yang bisa saya bantu untuk pangeran kalian? Sebenarnya kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan pinangan tuan kami kepada Putri Gading Cempaka. Maaf, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
Saya harus membicarakan masalah tersebut bersama saudara saya. Oleh karena itu, kalian bisa menunggu sebentar untuk menunggu hasil keputusan yang kami ambil. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu. Silakan kalian duduk. Kita akan membahas mengenai pinangan dari Raja Muda Aceh. Maafkan kami, wahai utusan. Pinangan tuan kalian belum dapat kami kabulkan. Baiklah, kalau itu keputusannya. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Dengan perasaan kecewa, mereka segera kembali ke dermaga untuk melaporkan kepada Raja Muda Aceh. Yang mulia, Bagaimana? Apa jawaban dari Raja Anak Dalam? maaf yang mulia, tetapi Raja Anak Dalam menolak. Beliau berkata bahwa ini adalah wasiat dari mendiang ayahnya. Apa? Mereka menolak pinanganku. Segera siapkan pasukan. Kita akan berperang. Raja Muda Aceh marah besar dan menyuruh pasukannya untuk menyerang kerajaan Bangkahulu. Perang besar tak terhindarkan dan berlangsung hingga berhari-hari. Ayah, kenapa rumah kita terbakar? Rumah kita diserang, nak. Ibu, aku takut. Dampak dari perang tersebut banyak kerusakan dan korban jiwa yang berjatuhan. Raja Anak Dalam pun teringat akan wasiat ayahandanya. Akhirnya, Raja Anak Dalam, keenam saudaranya, serta rakyatnya yang tersisa segera menarik diri menuju Gunung Bungku. Sepeninggalan para pemimpinnya, kerajaan Bangkahulu menjadi kacau. Hingga terjadilah pertikaian untuk memperebutkan kekuasaan oleh 4 pasirah lebong balik bukit untuk menjadi raja. Pertikaian tersebut didamaikan oleh Maharaja Sakti yang merupakan utusan kerajaan Pagaruyu. Akhirnya, keempat pasirah tersebut segera menghadap Sultan Pagaruyu. Salam yang mulia. Ada apa gerangan kalian datang ke sini, wahai saudara? Kedatangan kami ke sini untuk meminta izin pengangkatan Maharaja Sakti sebagai raja di kerajaan Sungai Serut yang mulia. Baiklah, izin ku berikan. Karena aku yakin Maharaja Sakti akan menjadi raja yang adil dan bijaksana. Terima kasih yang mulia. Upacara penobatan Maharaja Sakti pun dilaksanakan di Balairung Kerajaan Pagaruyung. Pada malam harinya, Baginda Maharaja Sakti bermimpi melihat seseorang bidadari sedang menari-nari di tengah hujan badai. Keesokan harinya, Baginda Maharaja Sakti meminta seorang peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ampun Baginda, ternyata bidadari cantik yang ada di dalam mimpi Baginda adalah Putri Gading Cempaka. Putri penguasa wilayah ini di masa lalu. Kini ia tinggal di Gunung Bungkuk bersama keenam saudaranya.
Jika Baginda bisa membawanya ke sini, Baginda akan mendirikan negeri ini tegak kembali dengan selamat. Menurut ramalan hamba, Putri Gading Cempaka kelak akan menurunkan raja-raja di negeri ini. Baiklah kalau begitu. Maharaja Sakti pun berniat untuk meminang sang putri. Maharaja Sakti lalu mengutuskan seseorang untuk menjemput Putri Gading Cempaka dan keenam saudaranya. Ampun Baginda, saya adalah utusan dari tuanku Baginda Maharaja Sakti. Atas tinta beliau, hamba diminta untuk menjemput tuanku Putri Gading Cempaka berserta tuan-tuan sekalian. Baginda Maharaja Sakti bermaksud mengangkat tuanku Putri Gading Cempaka menjadi permasyuri di negeri Bangkahulu. Raja Anak Dalang pun menerima pinangan dari Maharaja Sakti sesuai dengan wasiat ayahnya. Untuk menyambut pasangan baru yang berbahagia pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Saya mengucapkan terima kasih karena telah datang di pernikahanku dan Putri Gading Cempaka. Aku dan suamiku mohon doa dari kalian semua.